Hai kawan-kawan, kami mau tanya nih, kami juga ada informasi yang bermanfaat loh. Kita mulai yuk. Apakah kamu suka makanan yang mengandung pemanis buatan seperti permen karet dan minuman ringan berkarbonasi? Apakah kamu juga sering mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, seperti mengkonsumsi telur secara berlebihan, ataupun mengkonsumsi produk olahan seperti ikan kaleng dan juga daging sapi? Apakah kamu juga suka berolahraga 3 kali dalam seminggu atau tidak pernah beraktivitas? Nah, jika kamu lebih suka makanan cepat saji, produk olahan kalengan, mengonsumsi telur berlebihan, sering minum minuman ringan yang mengandung pemanis buatan, dan tidak pernah beraktivitas, maka kamu harus berhenti melakukan kebiasaan tersebut ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kebiasaan itu dapat beresiko terkena penyakit fenilketonuria. Penyakit fenilketonuria? Penyakit apa itu? Fenilketonuria atau yang disebut PKU adalah kelainan genetik langka yang menyebabkan penderitanya tidak bisa mengurai asam amino fenilalanin sehingga zat tersebut bisa menumpuk di dalam tubuh. Asam amino adalah blok bangunan protein, sementara fenilalanin merupakan asam amino esensial yang terkandung di dalam banyak makanan sumber protein seperti susu, telur, daging, ikan, dan kacang kedelai. Kondisi tersebut disebabkan oleh terjadinya kecacatan pada gen yang membantu menciptakan enzim yang dibutuhkan untuk memecah fenilalanin. Tanpa enzim tersebut, tubuh tidak bisa memproses fenilalanin. Akibatnya, fenilalanin akan menumpuk dalam darah dan otak. Jika dibiarkan tanpa penanganan, maka dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen loh. Lalu, faktor risiko dan gejalanya apa ya? Faktor risiko mengalami fenilketonuria adalah yang pertama, memiliki 2 orang tua dengan kelainan gen fenilketonuria. Bila kedua orang tua menunjukkan kelainan gen tersebut, maka anak dapat mengalami penyakit fenilketonuria. Yang kedua, berada dalam kelompok ras tertentu. Frekuensi kelainan gen bervariasi sesuai kelompok ras. Masalah ini lebih jarang ditemukan pada individu dengan ras Afrika dibandingkan dengan ras lainnya. Yang ketiga, anak-anak dari ibu yang mengalami fenilketonuria tetapi tidak mengikuti pola makan fenilketonuria selama kehamilan beresiko mengalami kecacatan saat lahir akibat tingginya kadar fenilalanin di aliran darah ibu. Untuk gejala fenilketonuria yang umumnya yaitu bau nafas, urin, kulit, atau rambut yang tidak sedap, ruam di kulit atau eksim, kejang, tremor atau gemetar, dan warna kulit, mata, dan rambut berubah menjadi terang. Jika tidak segera ditangani, fenilketonuria dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Kondisi ini dapat juga ditandai dengan beberapa gejala seperti terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, gangguan intelektual atau keterbelakangan mental, ukuran kepala lebih kecil dari ukuran kepala bayi normal, atau kejang yang secara berulang-ulang. Jika pengidap PKU atau adanya riwayat keluarga yang mengidapnya, dokter akan merekomendasikan tes screening sebelum kehamilan atau kelahiran. Nah, nantinya tes screening tersebut akan dilakukan melalui tes darah guna mengidentifikasi gen pembawa PKU. Selain itu, fenilketonuria juga dapat terdeteksi dengan melakukan screening terhadap bayi baru lahir dengan mengambil sampel darahnya. Tes screening dilakukan ketika bayi berusia 1-2 hari yang biasanya masih di rumah sakit. Selain itu, tes tambahan juga mungkin perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil tes awal. Tes tambahan tersebut bertujuan untuk mencari keberadaan mutasi gen PAH yang menyebabkan fenilketonuria. Bila gejala fenilketonuria dialami oleh anak-anak atau orang dewasa, seperti keterlambatan pertumbuhan, dokter akan menganjurkan untuk melakukan tes darah untuk menegakkan diagnosisnya. Tes ini melibatkan pengambilan sampel darah dan menganalisanya untuk mengetahui adanya enzim yang diperlukan untuk memecah fenilalanin. Apakah ada cara pengobatannya? Tentu ada dong, pengobatan yang perlu dilakukan pengidap untuk mengatasi fenilketonuria adalah dengan cara yang pertama, mengonsumsi suplemen asam amino. Langkah ini berguna untuk mencukupi gizi yang dibutuhkan tubuh dalam pertumbuhan. Yang kedua, menjaga agar kadar fenilalanin dalam tubuh tidak berlebihan. Sebelum mengubah pola makan, setiap pengidap dianjurkan untuk selalu mendiskusikannya dengan dokter. Yang terakhir, pemeriksaan kondisi kesehatan secara rutin juga dibutuhkan untuk menanggulangi kemungkinan adanya komplikasi. Berarti penderita fenilketonuria ini
harus dianjurkan untuk menerapkan pola makannya ya? Iya, penderita PKU ini dianjurkan untuk menerapkan pola makan yang rendah fenilalanin. Pola makan rendah fenilalanin tetap harus dijalani hingga menginjak usia remaja bahkan dewasa. Selain menghindari makanan tinggi fenilalanin, penderita fenilketonuria juga tidak boleh mengonsumsi makanan, minuman, dan obat yang mengandung pemanis buatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penderita fenilketonuria yaitu seperti penerapan pola diet dengan asupan protein yang sangat terbatas, karena makanan yang memiliki protein biasanya juga mengandung fenilalanin. Lalu konsumsi formula untuk fenilketonuria yang merupakan suplemen nutrisi khusus seumur hidup. Ini untuk memastikan seorang penyandang fenilketonuria tetap mendapatkan berbagai protein esensial serta nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan secara umum. Karena jumlah fenilalanin yang dapat dikonsumsi secara aman sebetulnya sangat rendah, maka penyandang fenilketonuria dianjurkan untuk sangat membatasi segala makanan yang mengandung protein tinggi nih, seperti telur karena memiliki kandungan protein cukup tinggi di dalamnya. Satu buah telur mengandung 6 gram protein. Kemudian kacang-kacangan, khususnya kacang almond yang memiliki kandungan protein cukup tinggi. Di dalam 1 ons kacang almond terdapat 6 gram protein. Nah, kemudian susu. Ketika mengonsumsi susu, pengidap fenilketonuria harus mengerti takaran yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Susu memiliki kandungan protein sebanyak 3,4 gram protein dalam kandungan 100 gram susu. Kemudian makanan ataupun minuman yang mengandung pemanis buatan. Pemanis buatan yang dikonsumsi oleh pengidap fenilketonuria dapat berubah menjadi fenilalanin dalam tubuh. Namun, dengan kondisi tubuh yang tidak dapat mengurai fenilalanin dengan baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan pengidapnya. Selain itu, keju, ikan, kentang, biji-bijian, dan sayuran lain yang mengandung protein juga perlu dibatasi ya. Sebaiknya pengidap fenilketonuria harus rajin mengonsumsi asam amino esensial untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Wah, benar-benar harus menjaga pola hidup dan asupan makan dengan baik ya, agar bisa terhindar dari penyakit fenilketonuria. Maka dari itu, terapkan pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit.